Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyatalah bagi hidupku. Dalam perang sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sembah Dia Yesus, oh juru selamat kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kau juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Bahkan di dalam sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya Kau menyertai dalam setiap aktivitas kami. Dan sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di mana kami berada di rumah kami masing-masing melalui
Zoom ini Tuhan, kami bisa bersekutu bersatu hati, memuji, memuliakan, dan menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti Zoom online Tuhan, biar hadirat-Mu boleh kami rasakan dan kuasa-Mu kau nyatakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Shalom. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kita mau menyanyikan pujian kita saat ini. Kita mau meninggikan Tuhan kita, Allah kita yang sungguh besar, yang sungguh dahsyat, yang luar biasa. Nyanyi puji Tuhan, bangun bagi hidupnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bagi hidupnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, soraklah, nyanyi, nyanyi, puji Tuhan. Bangun bagi hidupnya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bagi hidupnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Soraklah, nyanyi, puji Tuhan. Bangun bagi hidupnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bagi hidupnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Nyanyi, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, bahwasanya pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Haleluya, Yesus Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau membuat hatiku. saat aku tak sanggup lagi, Tuhanmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau lagi pujian dari awal. Hati kami tenang Tuhan saat bersama-Mu Bapa. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
menuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu. Saya persilakan hambanya. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kami persilakan hambanya. Pertolongan begitu ajaib, begitu memikat hatiku. Aku merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Mengucap syukur, kasih setia Tuhan sepanjang hari ini, karunia-Mu yang terindah. Kami boleh bersama-sama saat ini berkumpul hati sepakat satu di dalam doa. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, urapi hamba-Mu, setiap perkataan hamba-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus, dan semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Kuasai setiap hati kami, kuasai setiap pikiran kami saat ini, bersama anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di gereja penyebaran Injil Immanuel, di tempat mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Mereka boleh menikmati hadirat Tuhan. Mereka boleh merasakan suasana surga. Mereka boleh merasakan sukacita itu. Dan yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Menjadi komunitas yang saling menjaga. Saudara, seperti malam hari ini kita bersama-sama ini adalah satu komunitas. Meskipun ruangan kita berbeda, meskipun kita tidak berkumpul dalam satu tempat yang sama, tapi dimanapun kita saat ini berada, kita saling mendukung, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Itu bukti komunitas yang saling menjaga, di mana kita semuanya terjaga oleh karena kasih yang dari Tuhan itu melekat di dalam diri saya dan saudara semuanya. Dan kita belajar semuanya dari hal ini. Kita saat ini dengan situasi yang berbeda, maksudnya situasinya sama, maksudnya yang dialami itu berbeda-beda, tapi kita bisa saling menjaga dalam satu doa. Dan pentingnya komunitas ini adalah satu sarana yang harus dijaga, satu kelengkapan di mana yang harus kita jaga bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu hubungan. Komunitas itu pentingnya suatu hubungan. Saat ini kalau hari Rabu mungkin kita hanya beberapa yang ada. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Ya, ada orang asing, jadi anjingnya teriak-teriak. Saudara, tadi pentingnya bagaimana kita saling menjaga itu. Itu yang terutama. Dalam satu hubungan, yaitu komunikasi yang baik. Kita saat ini mungkin berbeda-beda.
latar belakangnya, berbeda-beda masalahnya. Tapi situasi dan keadaan itu tidak boleh mempengaruhi kita. Situasi dan keadaan itu membuat kita bagaimana saling melengkapi dalam satu komunikasi. Hari Rabu ditetapkan berdoa ya, meskipun kita nggak bertugas ya harus komitmen dengan keputusan setiap hari Rabu kita berdoa. Ya, yang ada saat ini partisipan atau yang selalu ikut, ya kalau nggak 9, 10, 11, 12, ada jemaat itu banyak. Dan saat ini kita berketetapan yang namanya topiknya berdoa. Doa ini yang memang harus jadi keputusan bersama-sama, satu sepakat, satu hati di situ yang harus diutamakan. Ya, mari kita akan belajar di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Bisa di-share juga. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai 25. Ya. Berarti pasal yang ke-10 ayat 24-25 di sana di layar sudah ada konteksnya di sini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketetapan ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Saling menasihati. Jadi, Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa mengajak saudara-saudara kita yang lain yang dulu aktif di Zoom, ternyata nggak bisa gabung lagi. Saudara, sekarang ini lebih dimudahkan untuk kita bisa berjumpa, meskipun beda ruang, beda tempat, tapi kita bisa bersama-sama dalam satu doa itu. Kita bisa menikmati wajah kita bisa menikmati saling bertatap muka lewat layar, ya kan? Layarnya LED ada, LCD ada. Nah, itu bisa kita rasakan saat ini. Apa yang perlu saudara lihat dari saya? Wah, Pak Rudi beberapa hari tutup maskernya, kumisnya banyak, jenggotnya banyak, lebat sudah tumbuh lebat. Dan ini salah satu bagaimana kita menghindari jarak, kita menghindari keterbatasan. Beberapa minggu ke depan, kita juga dalam tata aturan negara kita ditetapkan PPKM dengan pembatasan. Saudara, kembali lagi ini menjadi hal yang utama di media ini, di aplikasi ini, kita bisa berkumpul bersama-sama. Yang tadinya dulu awal-awal banyak, sampai 30-an partisipan. Nah, ini harus kita kembangkan kembali, semuanya untuk membangun. Di ayat yang ke-24-nya tadi, semuanya pertemuan, semuanya apa yang dirancangkan, ya ayat 24-nya, ya jangan dikembalikan, tetap aja di ayatnya ya 24-25. Dan marilah kita saling, ini ajakan, dan marilah kita saling memperhatikan.
memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Semua dalam pelayanan, dan hari-hari ini, besok hari Minggu, kita boleh saling mendorong, kita boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, siapa-siapa ya yang memungkinkan supaya dalam perayaan ini untuk bisa hadir. Dan memang pada waktu yang kita sudah tetapkan di tanggal 5 ini belum ditetapkan oleh pemerintah masa-masa PPKM itu, batasan-batasan itu. Jadi ajak sebanyak-banyaknya. Kalau kotaknya kemarin sudah habis, ya dihabiskan pula nanti konsumsinya. Kalau nggak cukup, ya semuanya Tuhan pasti akan cukupkan. Yang percaya katakan amin. Bukan masalah konsumsinya, bukan masalah makanannya. Antara komunikasi, konsumsi, semuanya yang berawalan dengan K ini saudara, konsumsi, komunikasi, semuanya ini berkenaan dengan pribadi. Semuanya ini berkenaan dengan kebutuhan. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya di sini untuk saling memperhatikan. Makanya di sini kata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Supaya acara nanti bisa berjalan dengan baik, supaya Natal nanti bisa berjalan baik, bukan hanya untuk kemuliaan nama kita, nama gereja, tapi nama Tuhan yang lebih utama. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap kita, orang-orang yang percaya memiliki pengharapan pada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan pasti akan membela, Tuhan pasti akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Tuhan akan menggenapi apa yang kita perlukan. Apalagi semuanya untuk pekerjaan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupkan. Itu adalah pekerjaan baik. Saling memperhatikan satu dengan yang lain itu pekerjaan yang baik. Dan mari kita budayakan di gereja penyebaran Injil bagaimana rasa kekeluargaan yang sudah tertanam ini bisa berjalan dengan baik. Bukan kita dengan segala keberadaan ini sesuai dengan perkembangan, justru mengadakan pemilahan-pemilahan, justru mengadakan sekatan-sekatan, justru membangun golongan-golongan. Saudara, saya yakin apa yang sudah tertanam dari anak-anak kaum muda di tempat ini, remaja pemuda yang mereka bersatu, mereka boleh mengupayakan acara di tanggal 5 nanti yang sedang dipersiapkan begitu rupa. Saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Apalagi temanya juga melekat dengan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu. Saudara, ini satu hubungan bagaimana kehidupan saling itu sangat menjadi suatu kebutuhan. Saling ini sangat menjadi satu jawaban bagi orang-orang yang percaya. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, ya saudara. Dalam kasih yang terutama mendorong di dalam kasih, mewujudkan kasih itu supaya nyata. Ini perlu saling mengingatkan, perlu saling menasihati di situ supaya kasih itu semakin nyata bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-25 ini penegasannya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi pertemuan ibadah itu pasti berguna, katakan pasti berguna. Amin. Pertemuan ibadah itu pasti berguna. Ibadah itu berfungsi untuk membangun tubuh roh kita, untuk membangun iman kita. Jadi ibadah itu nggak boleh dihilangkan. Ibadah itu harus, dan setiap kehidupan kita itu harus memiliki gaya hidup ibadah. Setiap perilaku kita sebagai orang yang percaya itu harus memiliki atau membiasakan perilaku yang membawa satu tujuan untuk beribadah. Nah, jadi kalau di sini katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan ini kita saat ini bersama-sama ini termasuk pertemuan ibadah. Yang percaya katakan amin.
Kita saling membangun satu dengan yang lain. Ini satu pertemuan ibadah, satu pekerjaan yang baik, di mana pikiran kita, hati kita dikuasai oleh iman kita untuk melakukan, untuk mengupayakan bahwa kasih itu semakin nyata sebagai orang-orang dalam kehidupan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya. Amin. Harus dibuktikan. Kalau dalam pertemuan-pertemuan ini menunjukkan satu tindakan atau acara ibadah. Jadi gaya hidup ibadah itu harus menjadi gaya hidup di mana perilaku kita sehari-hari itu sebagai ibadah. Haleluya. Itu sudah dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Di sini digarisbawahi. Tetapi marilah kita saling menasihati. Supaya langkah kita nggak salah. Orang-orang yang sudah melakukan ibadah itu melihat siapa yang saat itu belum dalam satu komunitas, belum dalam satu kumpulan. Makanya ini sangat penting sekali bagi kita, bagi orang yang percaya, bahwa menjadi komunitas yang saling menjaga ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Suami menjaga istri, istri menjaga suami, orang tua menjaga anak-anak, anak-anak menjaga orang tua. Saling menasihati, saling menjaga supaya kita tidak jatuh. Dan di sini dikatakan, dan itu semuanya semakin harus giat dan semakin giat melakukannya. Terus semakin berat, semakin waktunya ini semakin melakukannya itu semakin penuh dengan kesungguhan hati. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, dan hari-hari ini adalah hari-hari itu, di mana waktu Tuhan itu waktu yang sangat singkat, dan di mana waktu Tuhan itu benar-benar Tuhan itu akan datang itu cepat sekali, waktunya akan dipercepat. Saudara akan dipusingkan dengan segala suatu keadaan, tapi kalau saudara memiliki keyakinan kepada Tuhan, saudara akan tahu bahwa kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi itu bukan membatasi kita, bukan membuat kita ragu, bukan membuat kita takut, tapi justru membuat kita semakin siap bagaimana Tuhan mau datang untuk menjemput kita, dan kita menyongsong, kita menyambut bagaimana Tuhan itu yang mau datang untuk menjemput saya dan saudara. Dan ini yang dimaksud bagaimana keterkaitan satu dengan yang lain dalam satu komunitas, memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita saling menasihati, saling mendorong, supaya kasih itu semakin nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga saudara nggak pernah mengalami keraguan, saudara nggak pernah mengalami ketakutan, saudara nggak pernah mengalami kekhawatiran. Karena Roh Tuhan, kasih yang nyata itu, yang membangun satu dengan yang lain, itu mempertajam iman kita, itu yang memperkuat iman kita. Ini pengajaran yang sangat dalam. Jadi kasih yang semakin nyata itu harus diupayakan, harus terus ditunjukkan, harus semakin diperlihatkan, dinyatakan, diperlihatkan. Itulah kuasa Roh yang saat ini bekerja bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya, saya dan saudara semuanya, bagaimana kuasa Roh itu yang mendorong kita untuk melakukan kasih. Dan kasih itu bisa terjadi kalau kita bisa saling memperhatikan, saling menasihati, saling berkomunikasi, saling berkomunitas. Jadi kebutuhan di sini, ya memang kita dalam jemaat kecil. Mungkin kalau kita disebut komsel, ya malam hari ini kita disebut komsel karena tidak banyak, tidak puluhan, belasan. Dan komsel ini seperti yang diteladankan Kristus kepada murid-muridnya, pada rasul-rasulnya. 12 rasul itu adalah satu komsel, satu fellowship, satu kumpulan. Malam hari ini kita adalah satu komsel, satu kumpulan di mana kita komsel di dalam doa hari Rabu itu.
Dan saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kok jumlahnya ini aja. Yakin saudara, bahwa semua yang dipercayakan ini akan menjadi besar. Semua yang dipercayakan kepada saya dan saudara ini akan menjadi besar, akan menjadi suatu kegerakan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersatu di dalam komunitas ini. Inilah komunitas yang Tuhan sedang persiapkan. Saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya dipersiapkan oleh Tuhan. Bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan itu. Melakukan pekerjaan yang baik itu. Di mana kasih itu yang harus semakin nyata. Kasih ini harus diperlihatkan. Kasih ini harus benar-benar ditunjukkan dengan ketulusan hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya komunitas yang saling menjaga ini terus terwujud. Komunitas yang saling menjaga ini bisa terjadi supaya iman kita semakin bertumbuh. Komunitas yang saling menjaga ini bisa terjadi supaya mukjizat itu terus dinyatakan. Komunitas ini bisa terjadi supaya pekerjaan Tuhan itu semakin nyata di gereja penyebaran Injil. Yang percaya kata amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang saat ini Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara, itu adalah suatu ketetapan yang Tuhan percayakan. Bahwa kita adalah satu komunitas, satu pengajaran bagaimana Kristus itu adalah satu pribadi yang memberikan kekuatan, yang memberikan iman, yang memberikan teladan yang baik untuk melakukan kasih. Dan semakin nyata pula apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara semuanya. Kalau menaruh pengharapan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan berperkara bagi Bapak Ibu Saudara, bagi keluargamu, seisi rumahmu, berkat itu mengalir. Kasih ini Tuhan mau menyatakan dalam kehidupan saya dan saudara pribadi lepas pribadi yang memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau yang membuat kami semakin mengerti keberadaan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dan sehingga Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan sehingga kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Menjadi pekerja-pekerja-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami, dengan keselamatan yang Engkau kerjakan, Engkau sungguh-sungguh membuktikan kasih yang besar bagi kami semuanya. Engkau sungguh-sungguh membuktikan bahwa Engkau menjadi Bapa kami ya Tuhan Yesus, dan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau yang saat ini membukakan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Dan kadang-kadang kami tidak sanggup, kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus, kami saat ini membawa hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Menaruh pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Membuat pikiran kami semakin mengerti bagaimana kehendak dan rencana Tuhan itu benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, biarlah Tuhan kuasa-Mu terus menuntun kami, kuasa Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, supaya kami tidak salah langkah, supaya langkah kami terus berketetapan kepada-Mu ya Tuhan. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Menaruh pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan berperkara bagi setiap jemaat Tuhan tempat ini. Dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertumbuhan jiwa-jiwa, perkembangan iman setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami bersekutu ya Tuhan Yesus, dan kami mau menyatakan kasih itu bersama-sama, dan Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Berkati pada saat ini yang bersatu di dalam doa, berkumpul bersama-sama, Tuhan memberkati. Saat ini ada Saudara Theo yang saat ini membantu kami, Tuhan memberkati di masa mudanya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Saat ini apa yang telah dilakukannya, Tuhan membuatnya berhasil, dan semakin kasih Tuhan nyata dalam setiap apa yang Tuhan
yang dikerjakan oleh Theo ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, buat Theo semakin mengerti bagaimana pekerjaan-Mu yang semakin nyata dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya, dan Tuhan memberkati di masa mudanya ada di dalam jaminan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang tuanya, Mbak Yuli kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, demikian juga kakaknya Chandra kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Bu Wici, Mbak Cini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Kasih Tuhan memberkati keluarga Theo, demikian juga apa yang dipermulakan oleh keluarga Theo ya Tuhan Yesus, Tuhan menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk Pak Sarjono, suami istri kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Kasih Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya, pelayanan dan pengiringannya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan, Tuhan giatkan hamba-Mu ini untuk melangkah bersama-sama suami istri dalam melayani Tuhan, dalam ladang Tuhan. Tuhan memberkati, kirimkan untuk apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati apa yang Tuhan mereka kerjakan dalam usahanya. Tuhan kirimkan para pembeli, pelanggan, Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, relasi-relasi yang baru Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga ini. Anak-anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Yona, demikian juga Daniel, dimanapun mereka berada saat ini dalam pekerjaan mereka, Tuhan limpahkan, dan Tuhan terus bawa mereka terus semakin meningkat segala apa yang telah dikerjakannya dalam dunia kerjanya menjadi berkat bagi teman-temannya, dan Tuhan memberkati terus meningkat penghasilannya dan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia, dan kami serahkan jaminan masa depan mereka hanya di tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persiapan masa hari ke depannya Tuhan Yesus dalam pertunangan lebih lanjut dalam kelanjutan dalam rumah tangga untuk pernikahan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan apa yang telah diperkumpulkan oleh Yona dan Pepi ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa juga saat ini untuk Pak Yipta, demikian juga Bu Ratna. Tuhan memberkati yang telah melayani kami bersama-sama. Tuhan memberkati apa yang telah mereka kerjakan, terus membuahkan damai sejahtera dan sukacita, dan apa yang telah mereka kerjakan dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati, dan Tuhan limpahkan penghasilannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mencukupkan kebutuhan keluarganya, anak-anaknya. Karena Faro, demikian juga Jiu, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bu Marin, Pak Eko, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, usaha mereka, lipat kali gandakan apa yang telah mereka kerjakan untuk pelayanan. Tuhan memberkati, dan apa yang telah dikerjakan oleh Pak Eko, Tuhan Yesus terus mendatangkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kesia, demikian juga Nathan, Tuhan memberkati kepikiran kecerdasan, menjauhkan dari kenakalan, dan dekat di tengah-tengah pergaulannya. Kasih Tuhan semakin nyata pada Kesia dan Nathan. Tuhan memberkati juga adiknya yang bersama-sama, Yemima, adik dari Pak Eko. Tuhan memberkati masa mudanya, Tuhan memberkati pekerjaannya, apa yang telah saat ini diperkumpulkan oleh keluarga ini. Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kedua orang tuanya, Pak Topo yang di tempat jauh, Tuhan juga memberkati. Limpahkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus, semakin mengerti dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Pak Haryono. Tuhan memberkati Pak Haryono suami istri dalam pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan memberkati Elsa ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu masa depan yang indah dalam jaminan-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini berhak menerima berkat-Mu dalam pelayanan beliau ya Tuhan Yesus sebagai driver ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan berkati, terus Tuhan membuat peningkatan dalam penghasilan dalam usaha dan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Bunita, Pak Dodi, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, usaha pekerjaannya, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan semakin nyata dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, terus semakin meningkat. Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan oleh Pak Dodi, Tuhan Yesus berpenghasilan lebih ya Tuhan Yesus, dan biarlah sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan.
biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga ini, anak-anaknya, Alicia dan William, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kepintaran, kecerdasan, menjauhkan dari kenakalan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Keluarga kami ya Tuhan, keluarga di Pastori, Tuhan memberkati apa saja yang kami pergumulkan, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan tambahkan pengiringan kami, pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus, hikmat menyertai kami. Tuhan memberkati anak kami Rafael, Josian, demikian juga Metrio. Kasih Tuhan semakin nyata, mereka hidup di dalam terang kasih Kristus, dimanapun mereka berada menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi figur bagi kehidupan orang lain ya Tuhan Yesus, dan anak-anak kami menjadi jawaban bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Karena kemuliaan Kristus yang ada di dalam diri anak kami, semuanya untuk kemuliaan, semuanya untuk pekerjaan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih keponakan-keponakan kami, Hana, Yunia, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Pekerjaan Hana Tuhan memberkati, studi Yunia Tuhan mencukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan keseluruhannya, Tuhan memberkati untuk persiapan Natal. Tuhan Yesus, kami berdoa cuaca cerah, terang, dan kami boleh menikmati acara dengan penuh sukacita, dan surga turun di bumi melalui gereja penyebaran Injil, dan kami boleh menikmati acara Natal di tanggal 5 nanti ya Tuhan. Dan persiapan ibadah Natal juga Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Semua rangkaian acara semuanya untuk mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh menikmati berkat-berkat damai sejahtera itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebutuhan acara Natal Tuhan mencukupkannya. Demikian juga kami berdoa untuk penambahan daya atau pasang baru listrik. Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan dananya di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh apa yang kami boleh kerjakan dalam pelayanan kami bila mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berencana, dan kami tahu ya Tuhan Yesus, kami tidak mampu sebagai manusia, kami hanya mampu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus dengan setianya akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin.